Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya akan menjelaskan atau menanggapi dari yang Bapak Ibu sudah sampaikan tentang piket di hari Idul Fitri. Di sini saya akan mencoba menerangkan yang pertama adalah tentang rentang dari libur Idul Fitri itu sendiri, yaitu dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 29. Di antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 29 itu ada tanggal merah. Tanggal 21 adalah kenaikan Isa Al-Masih. Di sini 22 itu cuti bersama sampai dengan tanggal 26 atau 27. Dan libur yayasan ini berakhir itu sampai dengan tanggal 29 dan tanggal 2 Juni masuk kerja. Itu formal yang mengacu kepada surat yang kemarin diedarkan seperti itu. Nah, kemudian tentang tujuan daripada piket. Yang pertama, ruang lingkup di tata usaha, yaitu mengantisipasi surat menyurat atau administrasi di sekolah, pelayanan OTM atau calon orang tua murid baru atau calon murid baru. Selanjutnya untuk junitor itu menjaga kebersihan koridor atau membersihkan bagian luar. Yang kedua adalah merawat tanaman, diantaranya adalah menyiram dan menyapu dan seterusnya. Driver itu untuk yayasan atau yang ada mobilnya yayasan, yaitu memanaskan mobil, menjaga kebersihan, ngecek ban dan seterusnya. Tentang yang saya paparkan ini, insya Allah sudah sepersetujuan daripada pengurus, sehingga yang kami tuliskan adalah rule-nya. Yang pertama, jumlah personil piket itu ditetapkan oleh SDI atau yayasan. Kenapa? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, dalam situasi seperti ini tentu kita perlu bersiap diri atau menyiapkan diri, khususnya untuk finansial ya. Secara cost kita juga harus lebih efisien. Sehingga untuk penetapan jumlah personil piket itu ditetapkan oleh yayasan. Selanjutnya, kehadirannya diperhitungkan sebagai hari efektif. Tetap dibayar, tetapi tidak ada lembur. Durasinya 5 jam. TU atau staf itu jumlahnya hanya 1 orang per hari. Yang piket, TU atau staf hanya 1 orang. Sisanya adalah junitor atau tenaga outsourcing. Yayasan tidak menanggung biaya kehadiran atau lembur tenaga outsourcing tersebut. Selanjutnya, Kepala TU nantinya melampirkan surat tugas, jadwal piket, dan laporan pekerjaan pada rekap bulanan. Itu disampaikan di akhir. Tetapi untuk jadwal piket, mohon dapat dikirimkan maksimal hari Senin. Dikirim ke email sdi@muhajirin.org. Penjelasan lainnya adalah jadwal di atas merupakan format maksimal. Unit dapat membuat lebih minimalis, namun tidak diperkenankan melebihi format ini. Realnya bagaimana? Tabel di atas memberikan ruang 8 hari piket. Unit dapat meminimalkan hari piket kurang dari 8 hari, namun tidak boleh lebih dari 8 hari. Jumlah karyawan pada hari piket diasumsikan TU atau staf TU maksimal 1 orang. Sisanya junitor, outsourcing, dan driver. Nah, koridornya seperti ini Bapak Ibu. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang realnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kita mulai dari TK ya. Di sini ada TK 8 dan TK 11.
jumlah TU-nya ada 2 di TK8. Di TK11 ada 3. Kenapa 3? Di sini ada PSP yang dari yayasan, sementara PSP-nya TK8 itu dari YPI, sehingga di sini ada 3, di sini ada 2. Junitornya di TK8 ada 6, di TK11 ada 5. Penerapannya bagaimana? Penerapannya adalah tanggal 18 di sini personelnya 3. 1 TU, 2 junitor. Ini juga sama, 1 TU, 2 junitor. Di hari tanggal 18 ini membersihkan dan keadministrasian ya untuk piketnya. Tanggal 18 ini hanya 1. Ini adalah tata usaha saja. Kenapa junitornya tidak? Karena kemarin habis dibersihkan. Berikutnya di sini 3 dan 3 lagi, junitor 2, TU 1. Demikian juga di TK11. Nah, di sini ada hari libur, kita kosongkan 2 hari. Di hari Sabtu 1 hari sebelum Lebaran. Di sini TU tidak perlu hadir, namun junitornya harap membersihkan dan jumlahnya 2 orang. Kemudian Idul Fitri libur 2 hari. 1 hari setelah Idul Fitri, 2 di sini adalah 2 junitor untuk membersihkan. Nah, di sini tidak perlu hadir lagi karena kemarin habis dibersihkan. Tanggal 28 ini 2 hari sebelum berakhirnya libur ya. 2 di sini ini adalah 1 TU dan 1 junitor. Demikian juga di hari Jumat ini 1 TU 1 junitor atau OB, supaya TU-nya dapat dibantu oleh 1 orang karyawan. Bagaimana membersihkannya ya seadanya aja lah. Nanti di hari Sabtu ini full junitor 2 orang. Nah, mungkin ada yang mempertanyakan, ini kan tanggal 2 nanti pada masuk, kenapa tidak dikerahkan semuanya di sini? Jawabannya adalah sekolah itu masih libur seminggu. Asumsinya kalau sekolah masuk itu kan nanti di tanggal 8. Nah, itu nanti akan kita coba pikirkan lagi, karena apakah betul-betul anak-anak juga akan masuk di tanggal berapa ini? Tanggal 7-8. Apakah anak-anak mau masuk di tanggal 8? Kita juga belum tahu. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk MI sama cara bacanya. TU-nya 1 atau staff ya, junitornya 2. Di sini TU-nya yang hadir saja, tidak perlu junitor. Selanjutnya sama, TU-nya 1, junitornya 2. 1 hari sebelum Lebaran maka cukup junitornya saja. 1 hari setelah Lebaran junitornya saja. Baru di tanggal 28 di sini 2, junitornya 1, TU atau staffnya 1. TU-nya 1, junitornya 1. Di hari Sabtu itu junitor semua. Demikian juga dengan SD 6 dan SD 9. TU-nya ini dan staff saya tulis di sini 5. Karena di sini juga ada PSP. Di sini juga ada PSP. Junitornya ada 11. Nah, cara bacanya tetap sama. Di sini TU-nya 1, TU-nya 1, junitornya 3. Di sini TU-nya 1,
satu yang hadir, tidak perlu ada junitor karena kemarin habis dibersihkan. Dan seterusnya, cara bacanya seperti itu. Nah, mungkin ada yang sedikit berbeda. Kita contohkan, kalau SMP 6 sama Bapak Ibu, 1 TU, 2 junitor, gitu ya. Mungkin sambil Bapak Ibu yang lain bisa memperhatikan garis atau baris tabelnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SMP 8. SMP 8 di sini 2, di sini 0, di sini 2. Di sini cukup outsourcing saja yang hadir. Saya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa tata usahanya tidak hadir di libur sebelum Idul Fitri. Jadi di sini hanya tenaga outsourcing saja. TU-nya tidak ada. Nah, di sini juga 2, ini hanya tenaga outsourcing saja. Namun karena asumsinya ini adalah sudah masuk kerja, maka kami mengharapkan, atau lebih tepatnya untuk SMP 8 kehadiran dari tata usahanya. Tata usahanya 1, OP-nya 1. Di sini juga tata usahanya 1, OP-nya 1. Namun kalau untuk di hari Sabtu tanggal 30 ini hanya dari outsourcing, gitu ya. Demikian juga SMP 9, ini juga tenaga outsourcing, maka di sini 4 ini adalah TU-nya 1, outsourcingnya 3. Nah, jumlah outsourcing itu kita kembalikan kepada vendornya masing-masing. Apakah mereka akan mengirimkan 3, 2 atau berapa? Kita tidak bisa menetapkan. Tapi di sini saya asumsikan adalah TU-nya 1, junitornya yang dari outsourcing itu 3. Di sini TU-nya 1. Dan seterusnya. SMP 44 itu outsourcingnya gabung dengan SMA 18. Maka di sini yang saya tulis hanya 1, 1, 1, ini gantian aja, ini Pak Burhan, Budi ini Pak Burhan. Di sini nggak ada karena besok Lebaran, nanti datang lagi. Di sini Budi ini Pak Burhan. Di sini 1 itu berarti 0 dari tenaganya, di sini 0. Gitu Bapak Ibu. Termasuk untuk SMA 4 ya. Ini juga sama, outsourcing juga. Cara bacanya juga TU 1, junitor 3. Junitornya yang dari outsourcing kita kembalikan lagi ke vendornya, Bapak Ibu yang mengkomunikasikan, yang dari mata intan ya. Nah, itu untuk sekolah. Bagaimana dengan yang di yayasan? Yang di yayasan juga sudah kami komunikasikan. Di sini junitor, di sini junitor. Nanti insya Allah dari yayasan akan diinstruksikan langsung oleh Pak Bagio. Kemudian untuk ke masjid dan JP, ini asumsinya di Pak Yono ya. Jadi Pak Yono dan junitor. Pak Yono dan junitor. Di sini tidak perlu ada Pak Yono. Namun Pak Yono ini kan Amaliyah Ramadan ya. Jadi pastinya adalah di sebelum hari Lebaran itu selalu ada beliau. Adapun untuk Masjid KP itu yang diperlukan hanya junitornya saja. Jadi nanti Pak Totoh ya, atau masih Pak Aidil, Pak Aidil menginstruksikan Pak Hasanuddin atau Trianggoro. Itu satu-satu secara bergantian. Nah, untuk Pusdiklat ini kita kembalikan lagi ke Wijayantara. Adapun untuk manajernya atau stafnya itu tidak perlu hadir. Yang perlu dijaga adalah kebersihannya saja, termasuk keamanannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya
jelaskan, untuk jadwal Bapak Ibu mohon menyesuaikan dari tabel yang saya jelaskan di sini. Koridornya hanya jumlah personil dan jumlah hari piket. Insya Allah ini sudah kami perhitungkan dan sudah kami komunikasikan dengan pengurus dan sudah disetujui. Mohon kiranya Bapak Ibu yang sudah membuat jadwal dan sudah mengirimkan direvisi dan disesuaikan. Dan bagi yang belum, mohon untuk segera membuat dan dikirimkan ke sdi@muhajirin.org. Demikian Bapak Ibu, semoga jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.